Halo anak-anak semua. Jadi pada hari ini Pak akan berikan video part 1 pada mata pelajaran IPAS bab 5 di semester 10 ya. Jadi pada materi IPAS itu anak-anak akan membahas materi mengenai sejarah. Ya, jadi karena ini materi sejarah dan cukup panjang, jadi untuk membantu anak-anak mempelajari materi ini, jadi Pak akan memberikan video-video pembelajaran yang terbagi dalam beberapa part ya. Ini adalah part satunya pada bab 5 mengenai cerita tentang daerah. Nah, pada video ini fokus pada topik A ya. Jadi topik A itu membahas tentang seperti apa sih daerah tempat tinggalku dahulu. Nah, jadi pada video ini membahas mengenai bagaimana kondisi wilayah di Indonesia pada zaman dahulu. Apakah sama dengan zaman sekarang atau jauh berbeda? Nah, itu kita akan lihat jawabannya pada seri di video. Nah, di sini Pak mempunyai beberapa buah gambar anak-anak ya. Nah, di sini ada gambar pada sebelah kiri dan gambar pada sebelah kanan. Bisa nggak anak-anak melihat perbedaan pada kedua gambar pada dua sisi yang berbeda ini? Nah, coba amati dulu. Kira-kira apa perbedaannya? Bagaimana? Sudah? Bisa menemukan perbedaannya? Nah, jadi kedua gambar ini berbeda pada waktu pengambilannya. Nah ya, jadi kalau ada yang menerka-nerka jawabannya, oh kayaknya berbeda pada waktunya. Betul sekali. Jadi ini berbeda pada waktu pengambilannya, di mana gambar yang di sebelah kiri ini adalah gambar Indonesia pada zaman dahulu. Mungkin kira-kira awal-awal kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana potret Indonesia di masa kini atau masa modern. Terlihat perbedaannya bukan? Nah, jadi dari sini kita akan belajar apakah negara Indonesia itu atau wilayah yang kita tinggali sekarang pada zaman dulu itu jauh berbeda sekalikah? Atau bagaimana? Itu yang akan dibahas dan diperdalam pada bab kelima di topik A. Seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Nah, tahukah kalian anak-anak bahwa terdapat perbedaan-perbedaan tersebut karena adanya perkembangan ya. Nah, perkembangan itu disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satu faktor perkembangan di daerah kalian tersebut itu karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu. Jadi zaman dahulu itu wilayah Nusantara sebelum menjadi sebuah negara yang merdeka dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nusantara sebutannya itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri, mempunyai wilayahnya sendiri, kemudian mempunyai rakyatnya sendiri. Jadi kerajaan itu tidak hanya ada satu, tetapi ada beberapa. Lalu, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia itu baru tahu dan baru mengenal aksara atau huruf itu setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan. Jadi zaman dulu itu sebelum memakai huruf Latin atau alfabet A, B, C, D, E sampai Z itu yang digunakan adalah aksara-aksara. Sama seperti di Bali, kita kan belajar yang namanya aksara Bali. Nah, di Nusantara itu terdapat berbagai jenis dan rupa aksara. Jadi tidak hanya satu aksara yang dipakai. Dan aksara itu berkembang pesat pada saat eh, Nusantara masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Jadi jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah Indonesia itu merupakan negara atau merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan anak-anak.
Nah, kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia itu menjadi sebuah bangsa dan negara yang besar. Nah, jadi untuk memperdalam materi ini, kita akan bahas pada video part 1 ini ya. Nah, kerajaan di Nusantara. Jadi Pak sebutnya Nusantara ya nak ya, karena ini sebelum negara Indonesia itu terbentuk. Jadi kerajaan di Nusantara itu seperti yang Pak bilang tadi anak-anak, tidak hanya terdiri dari satu atau dua saja, namun terdiri dari banyak sekali kerajaan. Di mana dapat Pak bagi menjadi dua corak. Ada kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha, serta ada kerajaan yang bercorak Islam. Di mana kerajaan Hindu-Buddha ini berkembang pada masa yang hampir sama, jadi barengan. Sehingga kerajaan Hindu-Buddha ini Pak akan bahas sekalian gitu ya, tapi pada dua video yang berbeda nanti. Kemudian ada juga kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Nah, untuk membahas materi ini, Pak akan perdalam di video ini, terutama pada kerajaan yang bercorak Hindu terlebih dahulu. Ya, jadi video part 1 ini adalah video yang fokus pada membahas kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Nusantara. Nah, kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Dari berbagai peninggalan yang ada, itu diketahui bahwa Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta, Brahmana, dan pedagang-pedagang dari India. Jadi perlu anak-anak ketahui anak-anak bahwa negara kita, negara Indonesia, dari zaman dahulu itu merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Jadi negara kita itu penghasil rempah dia. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan kolonial-kolonial dari bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Hingga terjadilah peristiwa penjajahan-penjajahan. Dan jauh sebelum itu, salah satu hal yang menjadikan Hindu-Buddha itu berkembang selain dari negara kita yang kaya akan sumber daya alam tersebut juga karena negara kita yang letaknya strategis anak-anak. Sehingga apabila ingin melakukan ekspedisi dagang lintas benua pada zaman itu harus melewati wilayah Nusantara. Sehingga mau tidak mau negara kita itu dijadikan sebagai tempat transit pada saat itu. Sehingga terjadilah pertukaran budaya, sehingga pada masa itu terjadilah atau masuknya pengaruh Hindu dan Buddha dari India yang dibawa oleh para pedagang-pedagang yang transit di wilayah Nusantara. Nah, untuk video ini kita akan fokus mengenal pada kerajaan Hindu. Jadi mari mengenal kerajaan Hindu di Nusantara. Ingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Jadi kerajaan Hindu pertama di Indonesia itu ada di Kalimantan Timur. Nah, anak bisa lihat pada gambar peta yang sudah Pak lingkari merah. Itu adalah gambar Pulau Borneo atau Kalimantan, di mana yang Pak tandai merah itu adalah gambar dari wilayah kerajaan Kutai. Di mana kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur. Di mana kerajaan Kutai ini memiliki raja pertama yang berkuasa yakni Raja Kudungga yang kemudian digantikan oleh Aswawarman. Kerajaan Kutai ini memiliki raja yang terkenal yang bernama Mulawarman yang merupakan seorang tokoh Hindu atau agama Hindu yang memuja pada Shiva. Di mana peninggalan yang dapat kita lihat sampai sekarang dari kerajaan Kutai ini adalah ditemukannya yupa atau prasasti tiang dari batu yang bertuliskan huruf Pallawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta yang menceritakan tentang Raja Mulawarman yang baik budi kepada rakyatnya. Di mana rakyat pada masa pemerintahan beliau ini juga makmur. Prasasti ini juga menceritakan atau dibuat untuk memperingati peristiwa di mana
sang Raja Mulawarman ini menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Ya, jadi ini adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang disebut dengan Kerajaan Kutai yang berdiri pada tahun 400 Masehi di Kaltim, Kalimantan Timur. Nah, ini adalah gambar yupa atau prasasti yang bertuliskan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Dan ini adalah ilustrasi dari wajah sang raja yang berkuasa saat itu. Namun ini baru ilustrasi ya anak-anak ya. Jadi karena ini sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka, jadi tidak ada foto, belum ada foto seperti zaman sekarang yang bisa diabadikan. Sehingga ini adalah ilustrasi dari wajah sang raja yang berkuasa pada saat itu di Kutai. Kemudian tadi di Pulau Kalimantan, kerajaan Hindu juga eksis atau berdiri di Pulau Jawa, anak-anak. Di mana di Pulau Jawa pada bagian barat itu berdiri kerajaan besar yang bernama Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Jawa. Kalau yang tadi itu kerajaan tertua di Indonesia, yang ini adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa, di mana letaknya di Bogor, Jawa Barat, yang berdiri pada tahun 450 Masehi. Di mana raja yang terkenal pada kerajaan Tarumanegara itu adalah Raja Purnawarman yang merupakan seorang pemuja Wisnu. Di mana peninggalan-peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yang masih bisa kita lihat, amati sampai sekarang, itu ditemukannya beberapa prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan menggunakan huruf Pallawa. Contohnya seperti prasasti Ciaruteun. Nah, ini. Ya, jadi prasasti yang ikonik sekali anak-anak. Di mana prasasti ini terdapat pahatan telapak kaki dari Raja Purnawarman yang dianggap sebagai jelmaan dari Dewa Wisnu itu sendiri. Kemudian prasasti kebun kopi, di mana pada saat itu ditemukan di sebuah ladang-ladang yang kemudian menemukan batu lempeh atau batu yang berukuran besar, datar permukaannya, yang di atasnya itu terpahatkan tulisan menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa dan pahatan 2 buah telapak kaki gajah. Kemudian ada prasasti Muara Ciantar, kemudian ada prasasti Tugu, kemudian ada prasasti Pasir Awi, dan prasasti Lebak. Di mana peninggalan-peninggalan ini masih bisa kita lihat pada Museum Nasional Indonesia. Dan beberapa masih tersimpan atau diletakkan di tempat asalnya ditemukan, seperti prasasti yang ini, prasasti kebun kopi ini. Jadi ditemukan di ladang kopi atau kebun kopi dan tetap diletakkan di sana atau disebut dengan pelestarian in situ ya. Jadi diletakkan di tempat aslinya. Kemudian selain di wilayah Jawa Barat, kerajaan Hindu juga berdiri kokoh di wilayah Jawa Tengah. Jadi ada kerajaan besar yang bernama Kerajaan Mataram Hindu. Di mana kerajaan Mataram Hindu ini adalah kerajaan yang berpusat di wilayah Yogyakarta pada tahun 730 sampai 732 Masehi. Di mana raja pertamanya adalah Raja Sana yang kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Di mana kerajaan Mataram Hindu ini beberapa kali mengalami pergantian pemimpin, namun raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram Hindu ini adalah Raja Watukura Dyah Balitung. Di mana pada saat kepemimpinan raja ini, kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan. Pada saat itu rakyat yang beragama Hindu dan beragama Buddha itu saling menghargai satu sama lain. Terjadi toleransi, sikap yang saling menghargai, sehingga tidak terjadi pertikaian antar umat beragama pada saat itu. Sehingga pada saat beliau bertahta, banyak
didirikan candi-candi hasil gotong royong dari masyarakat pada saat itu. Salah satunya adalah candi yang sangat terkenal, yakni Candi Prambanan sebagai maskot atau candi Hindu dan Candi Kalasan ya. Nah, itu baru 2 saja. Masih banyak peninggalan lainnya yang nanti kita akan bahas lagi berikutnya. Kemudian selain di Jawa Tengah, kerajaan yang bercorak Hindu juga berdiri kokoh di wilayah Jawa Timur. Di mana pada wilayah Jawa Timur itu terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Kediri yang berdiri pada tahun 1117 Masehi yang terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur yang merupakan lanjutan dari Kerajaan Kauripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Kerajaan Kediri ini mencapai masa kejayaannya Nana pada masa pemerintahan Jayabaya yang terkenal dengan ramalannya. Di mana pada masa pemerintahan beliau juga perkembangan karya sastra dan pujangga-pujangga terkenal itu sangat pesat. Di mana beberapa pujangga yang terkenal bahkan sampai saat ini seperti Empu Sedah, Empu Panuluh dengan karya sastranya berupa kitab Bharatayuda, kitab Hariwangsa, dan kitab Gatot Kaca Seraya yang masih dapat kita temukan dalam bentuk fragmen sendratari atau cerita pewayangan. Di mana pada masa kerajaan inilah sastra di Nusantara itu berkembang dengan amat pesatnya. Di mana kerajaan Kediri itu mempunyai raja terakhir yakni Raja Kertajaya, di mana beliau memerintah sampai tahun 1222 Masehi. Namun beliau berhasil dikalahkan oleh Ken Arok dan peristiwa dikalahkannya Raja Kertajaya oleh Ken Arok menandai pula berakhirnya kejayaan dan kekuasaan dari Kerajaan Kediri di Tanah Jawa. Namun anak-anak setelah runtuhnya Kerajaan Kediri muncullah kerajaan baru lagi. Jadi masih terdapat hubungan antara kerajaan sebelumnya dengan kerajaan berikutnya. Muncul kerajaan baru yang disebut dengan Kerajaan Singosari. Di mana Kerajaan Singosari ini adalah kerajaan yang berdiri setelah Kerajaan Kediri hancur anak-anak. Di mana Kerajaan Singosari ini terletak di wilayah Tumapel, Malang, Jawa Timur. Dengan raja pertamanya yakni Ken Arok yang tadi berhasil mengalahkan raja pada Kerajaan Kediri. Di mana Raja Ken Arok ini bertahta pada tahun 1222 Masehi setelah mengalahkan Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Singosari ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara anak-anak. Ya, jadi Singosari ini mengalami masa keemasan atau puncak kejayaan pada saat kerajaan dipimpin oleh raja yang bernama Kertanegara. Di mana wilayah kekuasaan dari kerajaan Singosari ini sangat luas yang meliputi wilayah Pahang, Melayu, Kalimantan Barat, Bali, hingga wilayah di daerah Maluku. Singosari ini juga pernah diserang oleh Raja Kubilai Khan, jadi raja dari dinasti Cina, di mana Raja Kertanegara ini mangkat atau wafat dalam serangannya dengan Jayakatwang dari Kerajaan Kediri. Jadi masih terjadi peristiwa perang saudara memperebutkan kekuasaan pada masa ini. Adapun peninggalan yang masih dapat kita lihat sampai sekarang dari Kerajaan Singosari itu adanya Candi Singasari. Ya, jadi candi ini adalah candi yang dibuat untuk mengabulkan atau menyemayangkan dari Prabu atau Raja Kertanegara, di mana di dalam candi ini ditemukan arca yang sangat ikonik yakni arca dari Sang Prabu itu sendiri. Nah, ini arcanya dan ini adalah candinya. Nah, kemudian jika membahas terkait kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara itu tidak akan lengkap apabila tidak membahas
terkait kerajaan Majapahit. Di mana kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang terletak di wilayah selatan Sungai Brantas yang berpusat di Trowulan, Mojokerto. Jadi kerajaan Majapahit ini berdiri setelah kerajaan Singosari tersebut runtuh. Di mana Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1294 dan bergelar Kertarajasa Jayawardana. Beliau merupakan keturunan dari Kertanegara yang tadi dibunuh oleh Jayakatwang. Jadi beliau masih keturunan dari Raja Kediri sebelumnya. Kerajaan Majapahit ini mengalami puncak kejayaan atau masa keemasannya pada saat pemerintahan raja yang bernama Hayam Wuruk yang dibantu dengan Mahapatihnya yang terkenal yakni Mahapatih Gajah Mada, di mana pada masa Hayam Wuruk bersama dengan Mahapatihnya Gajah Mada, kerajaan Majapahit ini mampu memperluas wilayah kekuasaannya bahkan hampir mencakup seluruh Nusantara. Bahkan hingga ke Semenanjung Malaka, termasuk Tumasik atau Singapura. Di mana Majapahit ini sendiri terkenal dengan Mahapatihnya yakni Gajah Mada, yang terkenal dengan sumpahnya yakni Sumpah Palapa, di mana beliau tidak akan berkenan mengkonsumsi kelapa sebelum Nusantara bersatu atau sebelum menaklukkan seluruh Nusantara. Jadi kerajaan Majapahit inilah cikal bakal dari bangsa kita, ya, jadi bangsa Indonesia. Nah, ini baru sedikit anak-anak. Ini baru perkenalan awal terkait dengan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara. Pada video part 2, Pak akan jelaskan kerajaan yang bercorak Buddha. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai apa saja peninggalan-peninggalan yang masih dapat kita lihat pada kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Nusantara. Selanjutnya, baru kita akan bahas kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara. Jadi, materi sejarah itu sangat menarik untuk kita pelajari karena berkaitan dengan keadaan wilayah kita di masa yang terdahulu. Jadi, silakan tunggu video selanjutnya part 2 dari video ini dan sampai jumpa.